Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Taois Gu, apa pendapatmu tentang pertempuran ini? Tu Gang tidak malu dengan kenyataan bahwa tidak ada yang memperhatikannya. Dia menatap Gu Qianxun dan bertanya sambil tersenyum. Di permukaan, Dulong secara alami lebih unggul. Namun, ada terlalu banyak faktor yang mempengaruhi hasil pertempuran. Li Feiyu tidak memiliki peluang untuk menang. Gu Qianxun menjawab, dari apa yang dikatakan Taois Gu, menurutmu apakah Li Feiyu akan marah? Senyum di wajah Tu Gang semakin lebar. Gu Qianxun hanya tersenyum tipis, seolah-olah dia setuju atau tidak setuju. Taois Gu selalu memiliki mata yang tajam dan sangat pandai memprediksi hasil pertempuran. Namun, kali ini aku tidak setuju denganmu. Mengapa kita tidak bertaruh? Mata Tu Gang berkedip saat dia berbicara. Apa yang ingin dipertaruhkan Daois Tu? Bibir Gu Qianxun meringkuk saat dia bertanya dengan senyuman yang bukan senyuman. Saat dia berbicara, wanita berbaju ungu di sampingnya menunjukkan ekspresi tidak percaya. Bahkan orang-orang di sekitarnya sedikit tersentuh. Beberapa tahun yang lalu, aku mendapatkan cangkang kura-kura skala hitam bermotif tingkat bumi secara kebetulan. Aku ingin tahu apakah Taois Gu tertarik padanya. Tu Gang bertanya dengan santai. Tampaknya Daois Tu datang dengan persiapan. Cangkang kura-kura skala hitam berpola tingkat bumi memang harta yang langka. Kebetulan saya membutuhkannya. Katakan padaku, apa yang kamu sukai dariku? Mata tenang Gu Qianxun berkedip dengan sedikit emosi saat dia berbicara. Aku dengar Daois Gu memiliki sepotong Phoenix Blood Jade. Sudahkah kamu menggunakannya? Tu Gang menjilat bibirnya saat dia bertanya. Saya bertanya-tanya mengapa Taois Tu tiba-tiba datang untuk menonton pertempuran ini. Ternyata Anda ingin memanfaatkan pertempuran ini untuk mendapatkan Phoenix Blood Jade saya. Keberuntunganmu tidak buruk, itu masih ada di tanganku. Gu Qianxun merapikan rambutnya saat dia berbicara. Aku ingin tahu apakah Taois Gu bersedia bertaruh denganku. Mata Tu Gang berbinar saat dia berbicara kata demi kata. Karena Taois Tu mengatakannya seperti ini, aku tentu saja tidak akan merusak suasana hatimu. Baiklah, saya berani bertaruh. Gu Qianxun menganggukkan kepalanya saat dia menjawab dengan tenang. Baiklah, ini kesepakatan. Mata Tu Gang berkilat kegirangan. Kakak, apakah kamu benar-benar percaya diri? Wanita berjubah ungu itu tergagap. Gu Qianxun tidak mengatakan apa-apa saat bibirnya membentuk senyum tipis sekali lagi. Melihat senyum di wajah Gu Qianxun, Tu Gang merasa sedikit gelisah di hatinya. Namun, karena taruhan sudah dibuat, dia tidak terlalu memikirkannya. Lagi pula, Dulong telah membuat nama untuk dirinya sendiri di tahap pertempuran mendalam untuk waktu yang lama, sementara Li Feiyu, baik dalam hal ketenaran atau kultivasi, jauh lebih rendah dari Dulong. Apakah Taois Sun tertarik untuk berpartisipasi? Tu Gang menoleh untuk melihat Sun Binghe dan bertanya. Tidak tertarik. Sun Binghe memancarkan aura dingin, dan kata-katanya sedingin es. Tu Gang tersenyum dan tidak keberatan. Dia mengalihkan perhatiannya ke panggung. Di platform kompetisi, Han Li menatap Dulong di depannya. Secara alami, dia tidak tahu bahwa duel hidup atau mati dengan orang lain telah menjadi taruhan orang lain. Dulong menyilangkan tangan di depan dadanya dan menatap Han Li tanpa ekspresi. Matanya dingin seolah-olah dia sedang melihat orang mati. Murid Han Li berkontraksi atas perintah pria bertanduk itu, dan tubuhnya kabur saat dia menerkam ke depan seperti kilat. Dia tiba di sisi Dulong hampir dalam sekejap mata dan melancarkan serangan dengan pukulan yang diarahkan ke tulang rusuknya. Kekuatannya jauh lebih lemah dari Dulong. Jika dia membiarkan lawannya mengambil inisiatif, dia tidak berdaya untuk membalikkan keadaan. Dulong tidak bereaksi terhadap serangan Han Li. Sebaliknya, dia merentangkan tangannya. Udara di sekitarnya langsung terdistorsi, menyebabkan riak transparan muncul.
Aura meletus dari tubuhnya. Aura pembunuh di tubuhnya juga menyatu dengan aura besar ini, membentuk tekanan yang tampaknya besar yang tiba-tiba menekan ke segala arah. Sebelum tinju Hanli bahkan bisa menyentuh Dulong, dia merasa seolah-olah dia telah mengalami pukulan berat. Terutama pikirannya, yang terasa seolah-olah telah dihancurkan dengan kejam oleh palu godam, menyebabkan wajahnya menjadi pucat. Tinjunya tidak bisa lagi dikirim, dan mundur beberapa langkah. Sudut mulut Dulong meringkuk. Kemudian, sebuah lubang besar diledakkan terbuka di dasar platform kompetisi, dan kerikil yang tak terhitung jumlahnya berceceran ke segala arah. Sosok besar Dulong langsung menghilang. Saat berikutnya, kaki hitam panjang muncul dari udara tipis di depan Hanli, menyapu kakinya. Jeritan yang menusuk telinga terdengar. Dimanapun kaki hitam panjang itu lewat, riak yang terlihat dengan mata telanjang muncul di kehampaan, menendang keras ke arah kepala Hanli. Sebelum kaki panjangnya mencapai dia, angin kencang hampir memotong kulit wajahnya. Di persimpangan hidup dan mati, kekuatan Hanli ditampilkan sepenuhnya. Semua 43 titik akupuntur misterius di tubuhnya menyala, terutama 7 titik akupuntur misterius di kakinya, yang bersinar terang. Kedua kakinya menginjak tanah. Sebuah lubang besar terbentuk di tanah di bawah kakinya. Dia berubah menjadi bayangan hitam dan menembak ke belakang, menyebabkan kaki Dulong menyapu udara. Dulong menunjukkan sedikit keterkejutan di wajahnya, dan kakinya bergetar. Tanah bergetar hebat lagi, dan tubuhnya langsung berubah menjadi bayangan hitam saat dia meluncur ke arah Hanli. Kecepatan keduanya serupa. Jika di tempat lain, Hanli dapat melarikan diri, tetapi saat ini, mereka berada di platform kompetisi, dan ruangnya terbatas. Keduanya dengan cepat berlari ke tepi platform kompetisi, dan tidak ada jalan ke depan. Dulong meraung pelan, dan seluruh tubuhnya langsung bertambah tinggi hampir setengahnya. Seluruh tubuhnya ditutupi dengan titik-titik cahaya bintang, dan jumlahnya sebanyak 71 titik, sebagian besar tersebar di dada, perut, dan kaki kanannya. Titik akupuntur misterius di kaki kanannya padat, dan ada sebanyak 30 titik. Dengan kabur, mereka tiba-tiba berubah menjadi bayangan 7 kaki, dan menginjak ke arah Hanli. Kekosongan meledak, dan ada jeritan yang menusuk telinga. Seluruh platform kompetisi tampaknya tidak mampu menahan kekuatan kaki Dulong, dan sedikit bergetar. Namun, Hanli tidak menunjukkan kepanikan di wajahnya. Dengan langkah yang salah, tubuhnya langsung bergoyang ke kiri dan ke kanan, seperti pohon willow yang tertiup angin, entah bagaimana dia terbang keluar dari bayangan 7 kaki. Murid Dulong menyusut, dan ada ekspresi kaget di matanya. Skill gerakan macam apa itu? Gu Qianxun, yang jauh, juga mengungkapkan ekspresi terkejut saat melihat pemandangan ini. Bibir wanita berjubah ungu itu bergerak, dan ekspresi rumit muncul di wajahnya. Informasinya salah. Bocah ini sebenarnya memiliki 43 titik akupuntur misterius. Mungkinkah untuk kompetisi ini, dia mengonsumsi sesuatu yang merusak vitalitasnya? Tugang menggosok dagunya, dan bergumam. Semua orang juga memiliki ekspresi yang berbeda. Beberapa terkejut, dan beberapa mengerutkan kening. Di arena pertempuran misterius, meskipun Hanli menggunakan teknik White Feather Soaring untuk menghindari serangan Dulong, kekuatan serangan Dulong terlalu kuat. Tubuhnya masih menderita akibat serangan itu, dan wajahnya menjadi pucat. Matanya menyipit, tetapi dia tidak melarikan diri. Dua jari di tangan kanannya tiba-tiba menusuk keluar, dan dengan keras menunjuk ke jantung Dulong. Cahaya melintas di kedua jari, dan jari-jari itu langsung menjadi seputih batu giok, mengeluarkan suara siulan yang tajam, dan itu sangat tajam. Wajah Dulong bersinar karena terkejut, dan dia tiba-tiba mengeluarkan raungan panjang. Dia mengangkat tangannya, yang berbentuk seperti cakar harimau, dan dengan keras menamparkan lengan Hanli. Udara berderak, seolah-olah ada guntur yang teredam.
Meskipun tangannya tidak membuka acuh poin misterius, serangan ini sangat kuat. Jika mendarat, lengan Han Li akan langsung hancur berkeping-keping. Tetapi pada saat ini, arah jari Han Li tiba-tiba berubah, dari atas ke bawah, dan menusuk ke perut bagian bawah dan Tian Dulong. Peristiwa tak terduga ini terlalu mendadak, dan Dulong tidak punya waktu untuk memblokirnya. Dia hanya bisa berteriak pelan, dan titik akupuntur misterius di tubuhnya menyala. Lapisan membran cahaya sebening kristal muncul di tubuhnya, dan terhalang di depan jari Han Li. Itu adalah membran polaritas sejati. Dua jari Han Li menembus membran polaritas sejati, dan dengan kekuatan yang tak tertahankan, itu langsung menuju dan Tian Dulong. Ekspresi Dulong akhirnya berubah, dan kaki kanannya menginjak tanah dengan keras. Seluruh arena berguncang hebat, dan tanah di bawah kaki Han Li tiba-tiba menjadi mata air. Kekuatan besar meletus dari kakinya, dan tubuhnya terpental, dan jari yang tertusuk juga berhenti. Jejak keterkejutan dan kemarahan melintas di mata Han Li. Serangkaian serangan mengelak ini tampak sederhana, namun nyatanya, dia sudah mengerahkan kekuatan penuhnya, namun mudah dipatahkan oleh Dulong. Meskipun dia sudah membayangkan kesenjangan kekuatan antara keduanya, dia tidak menyangka situasi sebenarnya jauh lebih besar dari yang dia harapkan. Kaki Dulong menyentak Han Li ke udara dan dia segera berputar, mengangkat kakinya dan menyapu secara horizontal. Kekuatan gemuruh menerobos udara, dan udara bergemuruh dan meledak, memicu gelombang udara yang mengamuk, seolah-olah akan terkoyak. Han Li berada di udara, dan tidak punya tempat untuk meminjam kekuatan untuk menghindar. Dia hanya bisa mengeluarkan raungan rendah, dan semua titik akupuntur misterius di tubuhnya bersinar terang. Dia meninju dengan kedua tinjunya. Kekuatan kekerasan yang tak terbayangkan melonjak dari sisi berlawanan, dan itu bahkan lebih kuat dari kekuatan lengan Chen Yang. Lengan Han Li sangat kesakitan, dan seluruh tubuhnya terbang keluar seperti karung pasir, menghantam tanah dengan keras. Suara keras lainnya, dan sebuah lubang besar terbentuk di tanah, dengan kerikil beterbangan kemana-mana. Hehe, celah ini sangat besar. Sepertinya saya telah memenangkan taruhan ini. Di depan Exchange Hall, mata Tugang berbinar saat melihat pemandangan ini, dan dia tertawa terbahak-bahak. Masih terlalu dini untuk mengatakan siapa yang menang atau kalah. Ekspresi Gu Qianxun tidak berubah saat dia berkata dengan enteng. Kalau begitu mari kita tunggu dan lihat. Aku ingin melihat keajaiban seperti apa yang akan terjadi. Tugang melirik Gu Qianxun dan berkata demikian. Di lubang besar, kepala Han Li pusing, dan mulut, mata, dan hidungnya penuh darah. Lengannya sangat kesakitan, seolah-olah mereka terkoyak. Dia menggelengkan kepalanya dengan keras, dan dengan paksa membangkitkan semangatnya, membalik dan melompat keluar dari lubang. Namun, saat Han Li mengangkat kepalanya, dia melihat Dulong menerkam ke arahnya seperti kilat, dan menendang sekali lagi ke arah dadanya. Untungnya, dia sudah berada di tanah. Kedua kakinya menginjak tanah, dan dia menggunakan teknik melonjak bulu putih. Seperti pohon Willow Catkin, dia mengelak ke belakang dan menghindari tendangan dengan jarak sehelai rambut. Dulong tertawa dingin, dan tubuhnya berbalik sekali lagi. Kaki kanannya tiba-tiba berubah dari sapuan ke satu titik, dan seperti tombak, itu menusuk ke arah dada Han Li dengan kecepatan yang tak tertandingi. Lusinan titik akupuntur misterius di kakinya bersinar terang, dan setiap titik akupuntur misterius memuntahkan kekuatan yang sangat besar, seperti air terjun yang pecah. Han Li sudah menggunakan seluruh kekuatannya, dan matanya langsung menjadi dingin. Cahaya kristal melintas di antara alisnya, dan bayangan pedang sebening kristal muncul samar-samar. Dia akan menggunakan pedang indera ilahi untuk bertarung sampai mati. Pada saat ini, matanya tiba-tiba berkedip, dan bayangan pedang sebening kristal di antara alisnya tiba-tiba menghilang. Kakinya terus-menerus mengetuk tanah, dan dia mengelak ke samping.
Pada saat yang sama, dia melambaikan tangannya, dan cahaya sebening kristal muncul di telapak tangannya. Rantai kristal tembus pandang keluar dari telapak tangan Han Li. Itu adalah rantai indera ilahi, yang melilit kaki kanan Dulong dan melemparkannya ke samping. Ujung rantai berkelebat dan berubah dari padat menjadi virtual, melewati membran polaritas sejati dan masuk ke suatu tempat di kaki Dulong. Kaki kanan Dulong tiba-tiba menegang, dan rantai indera ilahi mengubah arahnya, melewati tubuh Han Li. Seluruh tubuh Dulong menabrak tanah, membuat suara keras. Sosok Han Li melintas dan mundur beberapa puluh kaki ke samping, cahaya aneh berkedip di matanya. Semua orang yang hadir tercengang saat melihat rangkaian kejadian tak terduga ini, dan pemandangan itu langsung menjadi sunyi. Apa yang telah terjadi? Mata Tugang melebar dan berkata dengan tidak percaya. Bahkan wajah dingin Sun Binghe menunjukkan ekspresi terkejut. Mata wanita berjubah ungu itu menatap kosong dan mulutnya terbuka sedikit, hampir berseru. Chen Lin berdiri di belakang Gu Qianxun dan melihat pemandangan di atas panggung. Tiba-tiba, dia mengingat apa yang dikatakan Gu Qianxun sebelumnya dan matanya bergerak seolah dia memikirkan sesuatu. Hanya Gu Qianxun yang menunjukkan senyuman dan sedikit mengangguk, seolah dia sudah menduga situasi ini. Di atas panggung, tubuh Dulong terhempas ke tanah, tapi dia tidak terluka. Dia membanting telapak tangannya ke tanah dan dengan ledakan keras, dia melompat. Dia berbalik dan menatap Han Li dengan tatapan aneh di matanya. Dengan raungan, tubuhnya bergerak. Tanah di bawah kaki Dulong meledak dan dia menghilang lagi. Saat berikutnya, dia muncul di samping Han Li. Kaki kanannya seperti parang besar, meninggalkan serangkaian bayangan. Dengan kecepatan yang jauh lebih cepat dari sebelumnya, dia dengan kejam menebas pinggang Han Li. Kemanapun kaki itu lewat, kehampaan itu mengeluarkan jeritan melengking. Mata Han Li menyipit dan sosoknya melintas ke samping. Pada saat yang sama, rantai indera ilahi keluar dari telapak tangannya dan melilit kaki kanan Dulong dengan kecepatan kilat. Ujung rantai sekali lagi menusuk ke tempat yang sama di kaki kanan Dulong. Disitulah salah satu lubang yang dalam berada. Setelah ditusuk berulang, cahaya bintang yang dipancarkan dari lubang yang dalam tiba-tiba menjadi kacau dan membran polaritas sejati di dekatnya menjadi lebih tipis. Kaki kanan Dulong berhenti sekali lagi. Seluruh tubuhnya bergoyang dan dia jatuh ke tanah lagi. Sudut mulut Han Li meringkuk menjadi senyuman. Dengan lambaian tangannya, rantai indera ilahi langsung menghilang. Seruan kaget terdengar dari tribun di dekatnya, dan wajah para penonton dipenuhi rasa tidak percaya. Dulong, yang berada di atas angin beberapa saat yang lalu, tetapi dalam sekejap mata, situasinya berubah menjadi lebih buruk. Serangkaian tindakan Han Li dan Dulong secepat kilat, dan rantai spiritual tembus cahaya. Kecuali beberapa orang di dekatnya, tidak ada orang lain yang bisa melihat dengan jelas apa yang sedang terjadi. Mereka hanya melihat Han Li melambaikan tangannya, dan bayangan putih buram melintas, dan Dulong jatuh lagi. Di luar Exchange Hall, kamu sudah lama melihatnya. Wajah Tugang menjadi gelap saat dia menoleh untuk melihat Gu Qianxun. Bagaimana menurutmu? Gu Qianxun terkekeh. Mata kakak Gu tajam. Aku lebih rendah darimu dan aku mengaku kalah. Aku akan mengirim seseorang untuk mengirimkan cangkang kura-kura sisik berpola hitam ke sana. Selamat tinggal. Tugang mendengus dingin dan berbalik untuk pergi seolah-olah dia telah dibodohi. Mata Sun Binghe berkilat, dan dia berbalik untuk pergi juga. Mengapa mereka semua pergi? Meskipun Li Feiyu tampaknya lebih unggul, Dulong tidak menderita luka fatal. Pemenangnya belum diputuskan. Gadis berjubah ungu itu berkata dengan kaget. Pemenangnya sudah lama diputuskan. Gu Qianxun berkata dengan acuh tak acuh. Gadis berjubah ungu itu terkejut. Yao Li, meskipun kekuatanmu telah meningkat pesat beberapa tahun ini, pandangan ke depanmu masih kurang. Jika ada kesempatan di masa depan, mintalah saran dari Li Feiyu.
Itu akan bermanfaat untukmu. Jangan melakukan gerakan kekanak-kanakan lagi. Gu Qianxun berkata sambil berbalik dan berjalan menuju Exchange Hall. Iya, mata Yao Li berkilat dengan sedikit amarah, seolah dia dihina. Namun, dia masih menjawab dengan hormat. Chen Lin mengangguk ke Yao Li dan mengikuti di belakang Gu Qianxun. Kedua sosok itu dengan cepat menghilang dari Exchange Hall. Yao Li menoleh untuk melihat panggung di bawah, dan cahaya dingin melintas di matanya. Sesosok berdiri di kejauhan. Itu adalah Dao Ba. Dia melihat ke arah Gu Qianxun, dan wajahnya pucat pasi. Matanya dipenuhi rasa takut. Setelah itu, Dao Ba menghentakkan kakinya dan berjalan menuju Exchange Hall. Di atas panggung, Dulong segera berdiri dan menatap Han Li dengan amarah dan keterkejutan. Namun, dia tidak menyerang lagi. Rekan Dulong, apakah kamu masih ingin melanjutkan? Han Li menyeringai dan mengirimkan pesan. Bagaimana kamu mengetahuinya? Dulong melihat bahwa Han Li berkomunikasi dengannya melalui telepati dan tidak meninggikan suaranya. Kemarahannya sedikit berkurang, dan dia mengirimkan pesan juga. Saya secara alami memiliki metode saya. Lubang yang dalam di kaki Anda merupakan bahaya yang cukup tersembunyi. Selama saya menggunakan kekuatan eksternal untuk merangsangnya, darah di tubuh Anda akan berantakan. Kamu sangat kuat. Meskipun ini tidak bisa merusak fondasimu, jika kita bertarung beberapa ronde lagi, aku khawatir mereka yang memiliki penglihatan yang baik akan bisa menebak situasi di tubuhmu. Han Li mengirimkan pesan sambil tersenyum. Wajah Dulong menjadi hijau. Teknik pemurnian tubuh yang dia kembangkan difokuskan untuk melatih kaki kanannya. Itu adalah teknik yang sangat kuat. Namun, teknik ini tidak lengkap. Di tahun-tahun awalnya, dia terlalu tidak sabar dan melukai salah satu lubang yang dalam di kakinya, meninggalkan sedikit bahaya yang tersembunyi. Kemudian, dia mencoba yang terbaik untuk menebusnya. Meskipun dia sedikit berhasil, dan sulit untuk melihat ada yang salah dengan profound orifice dari luar, dia tetap tidak bisa mengembalikannya ke keadaan semula. Ini adalah kelemahan yang selalu dia lindungi dengan hati-hati. Selain itu, dia terkenal karena mampu menang dengan unjuk kekuatan. Karena itu, sangat sedikit orang yang dapat menyentuh tubuhnya. Akibatnya, rahasia ini tidak pernah ditemukan. Dia tidak menyangka bahwa Han Li akan dapat melihatnya dengan sekali pandang. Tidak hanya itu, saat Han Li menyerang bahaya tersembunyinya, orang biasa mungkin tidak bisa melihatnya. Namun, Gu Qianxun, Tu Gang, dan Sun Binghe pasti menyadarinya. Pada tingkat kekuatan mereka, kesalahan kecil sudah cukup untuk menentukan hidup dan mati, belum lagi kelemahan sebesar itu. Ketika dia memikirkan hal ini, hati Dulong berantakan. Han Li melihat perubahan ekspresi Dulong dan matanya berkedip. Dia sangat beruntung bisa menemukan aperture mendalam penderitaan tersembunyi Dulong. Bukaan mendalam penderitaan tersembunyi ini sama dengan salah satu seni melonjak bulu putih. Dia baru saja membuka profound orifice dan pada saat yang paling sensitif terhadap berbagai perubahan di profound orifice. Ditambah dengan kesadarannya yang sangat kuat, dia mampu menemukan kelemahan Dulong. Namun, tidak mudah untuk menang melawannya hanya dengan kelemahan yang tidak fatal ini. Jika pihak lain mengesampingkan rasa takut terlihat dan keluar semua, dia mungkin bukan lawannya. Rekan Dulong, kamu tidak perlu terlalu khawatir. Aku tahu cara untuk membantumu memperbaiki lubang yang dalam ini. Han Li berpikir sejenak dan mentransmisikan suaranya. Ketika Dulong mendengar ini, seolah-olah dia telah mendengar suara yang abadi. Dia berkata dengan penuh semangat, apakah yang kamu katakan itu benar? Dalam kegembiraannya, dia lupa mengirimkan suaranya dan berkata langsung dengan suara bergetar. Aku berspesialisasi dalam kultivasi profound orifice di kaki, kalau tidak aku tidak akan menemukan masalahmu. Han Li berkata, dia tidak membual. Dengan metode yang tepat untuk membuka profound orifice pada White Feather Soaring Art,
ditambah dengan bantuan kesadarannya yang kuat, dia 70% yakin bahwa dia dapat memperbaiki profound orifice Dulong. Jika Anda dapat membantu saya menyelesaikan masalah ini, keluhan kami sebelumnya akan dihapuskan, dan jika Anda memiliki permintaan, katakan saja. Dulong menatap Han Li, tiba-tiba menarik napas dalam-dalam dan membungkuk. Ketika orang-orang di sekitar melihat ini, mereka sangat terkejut. Mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Rekan Dulong, kamu tidak harus bersikap sopan. Ayo cari tempat untuk membicarakan hal ini. Han Li tersenyum tipis. Dulong mengangguk dan menoleh tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dia mengumumkan ke Dulong terdekat bahwa dia mengaku kalah. Han Li juga terkejut saat ini, tapi karena Dulong sudah menyerah, dia hanya bisa mengumumkannya seperti itu. Dulong tidak memperhatikan tribun penonton yang berisik dan membawa Han Li turun dari panggung di bawah tatapan heran semua orang. Mereka dengan cepat kembali ke area ke-9. Keduanya datang ke pintu kamar Dulong dalam diam. Dulong mengangkat telapak tangannya dan menekan pintu. Semburan cahaya putih melintas dari celah di bawah pintu. Baru saat itulah pintu batu perlahan terbuka dengan suara gemuruh. Memasuki ruangan, Han Li menemukan bahwa kamar Dulong jauh lebih besar daripada kamar dia dan kamar Chen Lin. Bahkan ada lebih banyak perabotan seperti platform batu dan kulit binatang. Rekan Li, silakan duduk. Dulong merentangkan telapak tangannya dan memberi isyarat mengundang. Han Li duduk di meja batu dan menunggu Dulong berbicara. Kekhawatiran tersembunyi ini telah mengganggu saya selama bertahun-tahun. Rekan Li, apakah Anda benar-benar memiliki cara untuk menyelesaikannya? Dulong langsung bertanya begitu dia duduk. Rekan Dulong, sebenarnya, alasan mengapa kamu mengubur bahaya yang tersembunyi bukan hanya karena kamu terlalu bersemangat untuk berlatih. Menurut dugaanku, itu mungkin ada hubungannya dengan metode kultivasimu. Han Li merenung sejenak dan berkata demikian. Ini, aku khawatir rekan Li terlalu khawatir. Meskipun metode kultivasi yang aku praktikkan bukanlah panduan rahasia yang mendalam dan misterius, itu masih merupakan panduan ortodoks yang diturunkan dari klanku. Sama sekali tidak ada masalah. Dulong mengerutkan kening dan melambaikan tangannya saat dia berbicara. Tidak masalah. Saya tidak perlu Anda memberitahu saya semua isi metode kultivasi. Anda hanya perlu memberitahu saya detail tentang pencerahan metode kultivasi. Han Li berkata dengan santai. Setelah beberapa saat ragu, Dulong membuka mulutnya dan memberitahu Han Li tentang masalah membuka aperturnya dengan sangat detail. Dia bahkan tidak menyembunyikan beberapa detail yang lebih indah dari Han Li. Tentu saja, rekan Dulong, metode penerbangan roh elemental diturunkan di klan Anda. Meskipun momentum kultivasi sombong dan cepat, dan kecepatan pencerahan kaki lebih cepat, itu lebih rendah dalam hal menstabilkan fondasi. Saya yakin Anda juga memperhatikan masalah ini dan dengan sengaja memperlambat kecepatannya. Itu sebabnya bahaya yang tersembunyi hanya terkonsentrasi pada titik itu. Kalau tidak, akan ada lebih banyak masalah sekarang. Han Li mengangguk dan berkata, Rekan Li, kepalamu tepat sasaran. Aku mengagumimu. Tolong bantu saya memecahkan masalah ini. Saya pasti akan membayar Anda di masa depan. Ekspresi Dulong sedikit berubah. Dia sekali lagi membungkuk hormat pada Han Li dan berkata, jika aku ingin menyelamatkanmu, harganya juga tidak sedikit. Ini, Han Li pura-pura ragu. Rekan Li, nyatakan saja kondisimu. Jika aku bisa melakukannya, aku tidak akan menolak. Mata Dulong menyipit dan berkata,